Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Baik, kita bertemu kembali ya. Setelah sekian lama kita akhirnya bertemu kembali, tapi pada mata kuliah yang berbeda. Kalau pada pertemuan yang lalu kita terkait dengan statistik sosial, kalau pada perkuliahan ini kita akan membahas terkait dengan penelitian artikel. Saya rasa untuk perkuliahan ini cenderungnya lebih mudah daripada statistik sosial karena tidak ada rumus maupun hitung-hitungan. Jadi saya rasa mahasiswa harusnya nanti bisa lebih semangat dalam mengikuti perkuliahan. Nah, di sini saya rasa untuk biodata kita lewati saja karena kita sudah sama-sama mengenal. Para mahasiswa tentunya sudah mengenal saya meskipun saya tidak bisa atau belum bisa mengenal setiap mahasiswanya ya. Jadi kita bisa langsung masuk saja pada kontrak perkuliahan. Untuk yang pertama, pelaksanaan perkuliahan penulisan artikel pada semester ganjil tahun ajaran 2021-2022 dilaksanakan online secara penuh melalui Google Classroom dan WhatsApp. Jadi nanti segala bentuk kegiatan perkuliahan akan kita laksanakan pada Google Classroom, sedangkan segala bentuk koordinasi maupun informasi terkait perkuliahan akan kita bahas pada grup WhatsApp. Selanjutnya, jadwal perkuliahan sesuai dengan ketentuan di Siakat, artinya untuk jadwal pada mata kuliah penulisan artikel di sini tidak ada perubahan ya. Untuk yang ketiga, durasi pengisian daftar hadir mahasiswa sesuai dengan jadwal perkuliahan. Artinya ketika penulisan artikel di sini dengan bobot 2 SKS berarti memiliki durasi waktu perkuliahan 100 menit. Maka nanti untuk pengisian daftar hadir mahasiswa adalah 100 menit juga. Jadi nanti ketika ada mahasiswa di luar jam itu, di luar jam perkuliahan, meskipun sudah mengisi, maka tetap tidak akan saya tulis. Karena kesepakatan di awal kita untuk pengisian daftar hadir mahasiswa adalah 100 menit, yaitu tepat pada saat perkuliahan. Selanjutnya, materi perkuliahan meliputi tata cara penulisan artikel dan review artikel. Yang kelima, materi perkuliahan setiap pertemuan akan diupload 1 hari sebelum pelaksanaan perkuliahan. Yang keenam, deadline pengumpulan tugas UTS maupun UAS adalah menyesuaikan. Yang ketujuh, remedi dilaksanakan setelah UAS dengan ketentuan mengikuti perkuliahan minimal 10 kali pertemuan selain UTS maupun UAS. Jadi normalnya dalam satu semester itu kan ada 16 kali pertemuan. 2 kali pertemuannya untuk UAS maupun UTS, sedangkan sisanya 14 kali pertemuan itu adalah untuk pemberian konsep maupun materi. Nah, itu nanti mahasiswa bisa mengikuti remedi dengan syarat minimal mengikuti perkuliahan selain UTS maupun UAS sebanyak 10 kali pertemuan. Jika ada mahasiswa yang hanya mengikuti perkuliahan kurang dari 10 pertemuan selain UTS maupun UAS, maka dipastikan mahasiswa tersebut tidak bisa mengikuti remedi ataupun perbaikan nilai ketika saya umumkan di akhir setelah UAS. Selanjutnya yang ke-8 terkait dengan sistem penilaian, yaitu 10% untuk kehadiran, 15% untuk partisipasi, 25% untuk tugas, 25% untuk UAS, dan 25% untuk UTS. Nah, di sini perlu saya garis bawahi, untuk 15% partisipasi di sini adalah keaktifan. Jadi keaktifan mahasiswa dalam bertanya tentunya juga sangat berpengaruh terhadap hasil maupun nilai akhir saat melihat di Siakat tentunya ya. Selanjutnya pada perkuliahan penulisan artikel ini lebih saya fokuskan untuk mahasiswanya yang aktif. Jadi nanti
kita akan ada presentasi maupun secara langsung mahasiswa diminta untuk menerapkan bagaimana cara menulis artikel yang baik. Nah, maka dari itu pada kesempatan ini kita akan membahas secara umum dulu terkait dengan pembagian kelompok dan teknis pelaksanaan presentasi. Untuk yang pertama, dalam satu kelas dibagi menjadi 8 kelompok dengan jumlah kelompok sama banyak. Artinya, misalkan dalam satu kelas tersebut ada 30 anak, maka dari 30 anak ataupun mahasiswa itu akan dibagi menjadi 8 kelompok. Kalau misalkan 30 dibagi dengan 8, itu nanti kira-kira ada yang satu kelompok itu terdiri dari 3 mahasiswa, ataupun ada satu kelompok yang terdiri dari 4 mahasiswa. Nah, itu nggak apa-apa. Selanjutnya yang kedua, setiap kelompok diberikan tugas untuk mencari satu file artikel terkait dengan KPI. Jadi temanya dengan KPI karena jurusan teman-teman mahasiswa itu adalah KPI, dan kemudian mereview artikel tersebut. Nah, semua file artikel dikumpulkan pada pertemuan kedua. Jadi harapan saya pada pertemuan pertama ini mahasiswa sudah membentuk kelompok. Jadi setelah pertemuan pertama silahkan nanti koordinator maupun ketua tingkat membentuk kelompok, bagaimana caranya supaya nanti sekiranya adil. Setelah itu nanti hasil dari setiap kelompoknya bisa disampaikan ke saya melalui grup WA. Nah, setelah itu tugasnya dari setiap kelompok itu adalah mencari satu artikel yang berkaitan dengan KPI. Nah, selanjutnya nanti pada pertemuan kedua setiap kelompok mengumpulkan artikel tersebut melalui grup WhatsApp ya. Nah, mengapa demikian? Fungsi dari pengumpulan artikel pada pertemuan kedua itu adalah untuk saya cek apakah sekiranya artikel tersebut sesuai dengan tema yang saya maksud atau tidak. Nanti kalau misalkan sesuai, berarti nanti untuk pertemuan selanjutnya nanti bisa dilakukan review. Kalau misalkan belum, jadi nanti bisa mencari artikel yang lainnya. Nah, selanjutnya adapun bentuk review artikelnya itu nanti berupa PPT maupun video terkait penjelasan dari PPT tersebut. Seperti yang saya lakukan saat ini itu kan ada PPT-nya, terus nanti ada penjelasan dari PPT-nya itu. Nah, dikumpulkan maksimal 1 hari sebelum pelaksanaan dengan durasi video yaitu 10-15 menit. Artinya misalkan untuk hari Senin depan misalnya, itu nanti adalah waktunya presentasi kelompok 1 dan kelompok 2 misalnya, maka nanti maksimal hari Minggu sudah harus mengirim file PPT maupun video hasil dari review artikel tersebut. Selanjutnya, file PPT dan video penjelasan hasil review artikel akan diupload oleh dosen saat pelaksanaan perkuliahan. Jadi misalkan jadwal perkuliahannya jam 8, jadi nanti mungkin saya upload kurang dari jam 8, mungkin jam 7.50 ataupun jam 7.55. Jadi yang mendekati pelaksanaan perkuliahan. Selanjutnya, presentasi dimulai pada pertemuan keempat. Jadi pertemuan pertama kita hanya fokus pada kontrak perkuliahan dan teknis perkuliahan. Pertemuan kedua dan ketiga nanti akan saya bahas secara singkat terkait dengan penulisan artikel maupun tata cara mereview artikel. Nah, selanjutnya pada pertemuan keempat mahasiswa langsung melaksanakan prakteknya dengan berkelompok. Dan nanti untuk teknis reviewnya seperti apa ataupun detail PPT-nya seperti apa, videonya seperti apa, nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya sebelum presentasi pada pertemuan keempat. Nah, setiap pertemuan ada 2 kelompok yang melaksanakan atau melakukan presentasi dengan durasi setiap kelompok maksimal 40 menit. Jadi nanti dalam satu pertemuan ada 2 kelompok yang melaksanakan presentasi. Maksimal durasinya adalah 40 menit. Ketika hasil reviewnya berupa video dengan durasi 10-15 menit, jadi nanti ada alokasi waktu sekitar 25 menit sampai 30 menit
nanti dilakukan tanya jawab. Nah, perwakilan dari setiap kelompok selain anggota kelompok yang melakukan presentasi wajib bertanya minimal 1 pertanyaan. Jadi nanti harapan saya ketika ada satu kelompok yang presentasi, katakanlah kelompok pertama, maka nanti harapan saya ada minimal ada 7 anak dari setiap kelompok, perwakilan kelompok untuk bertanya kepada kelompok satu, ataupun kalau lebih itu bisa lebih baik, artinya nanti diskusi kita nanti bisa berjalan lebih lancar gitu ya. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait perkuliahan pertama ini. Jadi secara teknis seperti itu. Nanti untuk hal-hal yang lain terkait dengan perkuliahan akan saya bahas pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.